Vicky Vanu Official. Bola panjang dari Ferrari. Nakanjo masih dia bisa kuasai bola di lapangan. Nakanjo dilahirkan ke sisi kanan, disambut oleh Rahmat Janov. Kembali aksi dari Azatbek. Rahim Janov dan Franasa diberikan bola yang lagi dimanfaatkan dengan baik dan peluang lagi bagi Uzbekistan. Masih mampu diamankan oleh Arhan dan lagi kombinasi dari Faizullayev dan Rahman Aliyev begitu mengajak. Ya, Arhan tadi mampu melakukan aksi dengan baik untuk melakukan clearance. Kali salah dari Utak Sulaiman, masih di Ferrari coba dimakan kembali, masih mampu dimentahkan serangan pasukan. Agak terlalu keras tadi ya. Coba dilepaskan oleh Witan. Kembali Rahman Aliyev, Erkinov, Abdul Rahmatov, Dafronov berikan kepada rekannya di zona pertahanan. Rahim Janov Azatbek. Prestasi yang kurang prima, tapi ada lagi topangan dari Abosbek Faizullayev. Terus berjuang Marcelo Ferdinand, lagi terhenti. Ya, ada hadangan tadi dari Guriev. Keluar lagi dari sang wingback Uzbekistan, berikan bola menuju area sentral, gagal tadi. Abdul Rahmatov. Rahman Aliyev, Abdul Rahmatov mendapatkan engagement hadangan dari Ivan Yadar. Ya, betul memang bola untuk Indonesia. Atraksi di tribun begitu luar biasa, chance nyanyian sorakan dari para supporter Garuda Qatar dan pecinta sepak bola Indonesia yang hadir di Stadion Bin Khalifa yang sudah seperti kandang sendiri bagi pasukan Indonesia U23. Gagal tadi Natanco, masih ada Yana tapi belum mampu dilewati. Peluang kali ini, bola yang sangat cerdik, besar Kita lihat bagaimana kembali serangan yang begitu berbahaya dari Uzbekistan. Berawal dari umpan yang tadi dilepaskan oleh Osimov. Vicky Vanu Official. Uzbek masih mengatakan kota itu kepada Orlov. Kali ini sekarang lagi dirasa oleh pasukan Garuda Muda. Abosbek Faizullayev benar menjur gagal lewati first defender tadi. Dari Indonesia lewat aksi Witan Sulaiman. Saya ngomong supportnya agak terlambat tadi ya. Dia masih sendirian harus menghadapi tidaknya 2-3 pemain dari Uzbekistan. Sementara rekan-rekannya masih ada di belakang. Ini adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa menciptakan situasi serangan baik yang begitu cepat ya. Ini yang harus dilakukan. Dari sudut, dari Sakwe, ruang bagi Garuda Muda, terangkan berbuah manis, Witan, pendek tadi. Kembali aksi dari Witan Sulaiman, ada defleksi tadi, mudah untuk bisa diamankan oleh Abdul Rahman. Dari sangat baik, Arhan. Kali ada satu kesempatan sangat baik dari Natanco langsung diberikan kartu kuning setelah menjatuhkan Khoshinov. Ya, ini kecepatan dari serangan balik yang dimiliki oleh Uzbekistan tadi ya.
kalau saja tadi Nathan tidak melakukan sliding, tidak melakukan tackling terhadap pemain Uzbekistan, saya pikir ini situasinya akan sangat berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia. Sangat cepat pergerakan bola, umpan cantik dari Faizulayev dimanfaatkan oleh Khoshimov. Harus ada hadangan yang dilakukan Nathan Cho, dan juga konsep yang sama dari Saudi. Betapa banyaknya foul yang mereka layakkan kepada pemain Uzbekistan, bahkan ada red card yang dirasa. Iya, memang serangan balik ya, attack yang dimiliki oleh Uzbekistan ini begitu cepat ya. Mereka memiliki pemain-pemain yang sanggup untuk bisa mendribbling bola, melakukan soloran seperti tadi yang diperlihatkan oleh Ulukbek Qosimov. Kedua pelatih memanfaatkan mini break ini ketika ada perawatan kepada Khoshimov. Bagi Sintayong memanggil Ramadan Sananta karena memang ketika press diawali harapannya dari lini depan, Ramadan Sananta sedikit berbeda dengan Rafael Frey. Ini yang mungkin coba diperbaiki, tapi juga bagaimana Timur Keparsi memanggil beberapa pemainnya dengan harapan bisa menutup celah dari serangan balik, karena sejauh ini counter attack dengan adanya ruang yang tercipta di sisi flank, karena kedua wingback dari Uzbekistan seringkali naik sangat tinggi, begitu progresif. Ini celah yang tadi dimanfaatkan Witan dalam dua kesempatan bahkan dari dua area yang berbeda. Betul. Memang sayangnya belum diimbangi dengan kecepatan pemain-pemain Indonesia lainnya ya. Ketika Witan sudah bisa melepaskan diri untuk kemudian masuk ke area pertahanan dari Uzbekistan, beberapa pemain Indonesia memang beberapa langkah di belakang. Ini yang mungkin agak menyulitkan bagi kembali satu aksi yang begitu mengancam, dan inilah bukti bahwa memang kembali betapa dahsyatnya 4-5 pemain dengan tipikal menekan yang dimiliki oleh Uzbekistan, terutama penampilan dari Khoshimov, Faizulayev, dan juga Odilov yang sejauh ini begitu memberikan tantangan tersendiri bagi Ferrari dan juga Rizky Ridho serta Justin Hobner. Abdurrauf Koryaev bagi Uzbekistan ini juga cerdik karena dia bergerak untuk memancing, membuka zona pertahanan dari tim Garuda Muda untuk bisa masuk ke belakang mereka. Ya. Kembali tidak ada tendensi mereka terburu-buru, sangat tenang, mencari situasi yang tepat, coba melibatkan penjaga gawang Nematov juga untuk build up-nya, ini juga untuk bisa memancing pergerakan para pemain dari Garuda untuk meninggalkan posnya, dan kemudian ketika engagement tercipta, maka space ada. Ketika dua pemain seperti ini naik, Marcelo Ferdinand dan Nathan Cho, passing dari para pemain Uzbekistan akan dijalankan dan bisa mengekspos. Disajikan oleh Khoshimov, hampir saja membuat khawatir Hernando Ari. Kesalahan kecil ini tadi dilakukan oleh Pratama Arhan ya. Lepas kontrolnya kemudian bisa dicuri dengan kecepatan para pemain Uzbekistan, dan ketika celah untuk melepaskan tendangan terbuka bagi pemain Uzbekistan, mereka langsung melakukan shooting, dan kita lihat bagaimana kemudian Hernando Ari juga harus dibantu juga ya, untuk karena bola masih menyamping di sisi kiri. Kembali ancaman yang serius di gawang Indonesia. Nathan Cho bergerak mengirim bola, coba memulai skema serangan bagi Garuda Muda. Marcelino Ferdinand, Hobner, kembali Faizulayev begitu agresif tanpa bola, membuat kesalahan demi kesalahan tercipta dari passing game yang belum mampu dijalankan dengan baik oleh pasukan Garuda Muda. Back pass tadi mengamankan situasi di zona pertahanan dari Indonesia U23. Hernando Ari Hobner, sangat riskan tapi baik tadi aksi dari Yader. Nathan Cho akan sendiri tadi, Ramadan Sananta dihadang oleh Rahim Jonov Azartek. Sentuhan dari Witan juga masih terbaca oleh Azartek. 16 dari Uzbekistan, dan tentunya kita bisa menebak apa yang harus dilakukan oleh Pratama Arhan dalam situasi seperti ini.
ya walaupun memang masih agak jauh ya, tapi paling tidak ini bisa memberikan sebuah peluang bagi Indonesia di saat pressure yang begitu tinggi, tekanan yang begitu kuat dilakukan terus-menerus oleh pemain Uzbekistan. Aksi dari Hutner tadi, Natajo Ivar Yaner kali ini bagi Indonesia U23. Ferrari pendek kepada Yaner, salah umpan tapi juga kurang hati harus diberikan kepada Uzbekistan. Mereka memberikan pressure yang sangat tepat sejauh ini. Tidak sama sekali bisa nyaman tampil para pemain Garuda Muda. Intercept yang cerdik dari Ferrari, satu kali hampir sebuah ancaman, tapi lagi-lagi Hutner bisa menutup zona pertahanan tadi setelah ada kesempatan bagi Hojimat Erkinov. Natajo lagi terhadang dan melakukan sangat baik, berdua bagi Hojimat Erkinov. Kali yang disajikan tadi tidak mampu dimanfaatkan. Marcelo Ferdinand. Wow, Faizullayev. Bogicas kalah ya. Marcelo. Dan inilah kita lihat bagaimana pressing yang ternyata dilakukan oleh Uzbekistan ini betul-betul mengganggu konsentrasi para pemain Indonesia. Bola mudah sekali hilang tadi ya. Beberapa kali kita lihat dan ini harus dikoreksi. Gagal kali ini satu gerakan dari Faizullayev tadi. Ivar Yaner harus juga sabar para pemain Garuda Muda. Lawan yang level kesulitannya luar biasa dihadapi. Lawan yang punya reputasi dan juga prestasi di ajang ini, Kesehatan itu. Iya, ini ya langganan Piala Asia U23 ya. Uzbekistan. Apa yang dicatat mereka memang sangat, dalam 3 edisi terakhir mereka sangat luar biasa. Ya, edisi Piala Asia U23 2018, 2022 dan pada saat ini. Marcelo Ferdinand berikan bola kepada Natajo, lebarkan ke sisi kanan, disambut kendali bola apik dari Fajar Fatur Rahman tadi. Ferrari kembali kepada Rizky Ridho. Natajo menerimanya dengan sebuah turn tadi. Hutner di sisi kiri Marcelo Ferdinand kali ini terus dikawal dengan baik oleh tambuang dari Marcelino tadi ya. Dia sengaja menunggu agar kemudian pemain Uzbekistan melakukan intercept dan kita lihat tadi bagaimana bola akhirnya justru keluar. Disambut gemuruh dari tribun Khalifa. Satu ternyata melepaskan lemparan trademarknya yang diharapkan bisa mengancam. Perhatikan upaya dari Praga Marhal. Ya, beradu menjaga gawang dari Uzbekistan, Nematov. Dalam situasi ada gangguan yang kemudian boleh dilakukan terhadap menjaga gawang. Ya, ada Ramadan Sananta ya, yang nampaknya tadi beradu dengan Nematov. Nematov cuma menyambut bola beradu tadi dengan Ramadan Sananta dan sepertinya penjaga gawang Abdi Sahid Nematov. Kemudian juga perawatan di sisi lapangan terlihat bagaimana kedua pelatih masih terus mencermati apa yang bisa diperbaiki di laga kali ini bagi pasukan yang tentunya sangat berambisi seperti Garuda Muda untuk lagi menciptakan result kejutan, dan lagi ada mini break yang bisa dimanfaatkan Sintayong untuk bisa meneriakan instruksi bagi Yaner, bagi Natajo Aon. Seperti di lapangan tengah ini menjadi perhatian karena terus saja didominasi oleh Abdullah Goriev dan pasukan dari Uzbekistan U23. Iya, Adi, memang dalam 20 menit pertama ini, 24 menit pada saat ini Indonesia tampaknya sudah mulai bisa ya keluar dari tekanan, tapi apapun bahwa Uzbekistan
terus memberikan satu tekanan yang sangat luar biasa ya. Walaupun kita kemudian sudah bisa melepaskan tekanan, kemudian melakukan beberapa kali serangan, ini terlihat juga belum begitu efektif. Tapi paling tidak ada tekanan yang bisa diberikan oleh para pemain Indonesia di area pertahanan dari Uzbekistan. Lalu cuma merangkai tekanan Abduraif Boriev, Davronov merubah pemikiran tadi, kembali akan beraksi dengan Abduraif Boriev. Erkinov ke sisi kiri, Zafar Murad, Abdi Rahmatov, satu Fajar nih coba menganggap pertahanan dari Garuda Muda, tapi masih belum mampu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari Hernando Ari. Ya, selain juga terlalu pelan, tapi situasinya tetap berbahaya karena begitu leluasa. Tadi kita lihat bagaimana Odilov masuk di area penalti. Ivan Dianar, Ya, hanya saja tendangannya masih terlalu pelan. Witan Sulaiman kali ini dari area sentral melibatkan peramalan sana. Karena sebenarnya di dalam tadi kontak tercipta, tapi seri ada sifat kontrol. Witan masih sebagian dari kaki. Witan ini ada di luar kotak penalti. Dia kemudian bekerja sebagai kontrol. Apakah akan memberikan masukan bagi wasit utama Sheldon Hall? Karena kalau kita lihat dari kanan ulang tadi ada kesalahan yang jelas terjadi dari call referee unpitch call-nya sendiri tadi. Ya, tapi sejauh ini kita belum melihat ada call ya. Untuk melihat VAR ya, wasit seperti ini memang tetap pada keputusannya bahwa pelanggaran yang dilakukan masih berada di luar kotak penalti dan karena tadi wasit sebenarnya juga sudah menunjuk sebuah titik walaupun di luar kotak penalti dan bersiap untuk melakukan tendangan penalti, tapi rupanya call dari VAR menunjukkan bahwa ada perubahan keputusan. Ternyata belajar dengan rombol. Iya, berarti memang bukan pelanggaran. Wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran, makanya kemudian dilakukan drop ball lagi. Sheldon Hall tadi memberikan free kick, kemudian ada dia cek possible penalty. Kalau kita melihat tangan ulangnya tadi, kontak terjadi di dalam, Witan terjatuh di luar. Tapi kemudian justru dilanjutkan dengan sebuah drop ball. Jadi satu lagi
talking point yang begitu menarik dalam kali ini, keputusan dari Shen Yin Hao yang dibantu oleh VR referee Sitako Kudo bagi Garuda Muda. Dia nak coba berjibaku di lapangan tengah, dibantu oleh Fajar Fatur Rahman. Kali ini tekanan kembali digulirkan oleh Abdi Ramatov. Erkinov, Faizul F tadi, Abdi Ramatov. Ada space yang membuat pemain Uzbekistan leluasa melakukan tendangan. Adi, kita lihat di sini. Iya, kosong. Ada Marcelino tapi sudah terlambat. Ya, walaupun dia datang tadi untuk melakukan marking tapi sudah terlambat, sehingga pemain Uzbekistan bisa leluasa. Kita lihat bagaimana Guriev ya, menjadi salah satu penampilan yang paling baik bagi Uzbekistan di lapangan tengah. Guriev, ya beruntung bola terkena Mistar. Jalan kartu untuk Gavranov. Pemain bertahan Gavranov mendapatkan kartu kuning tadi dengan kontak yang terjadi antara dirinya dengan Witan sepertinya. Tidak bebas didapat oleh Uzbekistan di kembali area yang cukup berbahaya dengan sisa waktu kurang dari 15 menit tersisa di laga persaingan babak pertama partai semifinal AFC U23 Asia Cup yang berlangsung di Qatar. Kekurung dari Stadion Bir Khalifa, suasana karnaval tersaji dari dukungan yang sensasional dari Garuda Qatar dan juga pecinta sepak bola Indonesia yang hadir langsung di Bir Khalifa. Di kali ini Faizulayev bersiap juga dengan Rahmat Aliyev, dua bintang dari Liga Rusia, Kazan dan juga CSKA Moskova menghadap bola bagi Uzbekistan. Bola dari Faizulayev bagi Hernando Ari. Ya, tangkapan yang kurang lengket tadi ya, ini cukup berbahaya juga. Berarti tidak ada pemain Uzbekistan yang tadi dekat dengan bola yang lepas dari tangkapan Hernando Ari. Benar harus berhati-hati, naik pas kepada Hernando Ari. Kali ada pressure tadi dari Kosimov. Ya, cukup tenang nih Variener. Dia menanti rekan-rekan yang bergerak ya. Ferrari berikan lagi kepada Hernando Ari. Sampaikan dari Hernando Ari yang berbuah tegaran. Sentuhan dari Fajar Fatur Rahman berikan kepada Marcelino Ferdinand. Sambung dalam corner dibakar oleh Witan, berhasil lagi Nathan Joe lebarkan ke sisi kiri ada Houston Homer kali ini. Lagi Fagianer zona sentral. Ferrari sangat baik bagaimana kontrol bola dari Marcelino Ferdinand, penampil yang begitu istimewa bagi pasukan Garuda Muda. Rido switch play ke sisi kiri. Bergerak mengacau dengan double yang sangat baik. Kusanov kembali mampu mengcover membantu rekannya Wahid Janaf. Kali ada kesempatan bagi Indonesia. Lemparan ke dalam ya, pastinya akan kembali dimanfaatkan oleh Pratama Arhan. Kesempatan untuk memberikan tekanan di area 16 dari Uzbekistan. Masih mampu dihalau. Marcelino Ferdinand gagal juga untuk bisa memberikan ancaman berikutnya.
lagi peluang bagi Pratama Arhan. Kembali satu sebagai bola berbahaya, masih mampu diantisipasi Arhan. Dari Ramadan Sananta pada penjaga gawang. Yang atau langsung terjatuh tadi dengan adanya obstruksi dari Ramadan Sananta. Cuma umpan dari Arhan yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Ferrari. Akan Joe sudah mendapatkan kartu kuning di laga ini. Nematov sedikit berlama-lama harus tentunya segera melepaskan bola ke sisi kiri. Abdul Ramadov Rahman Aliyev kali ini memang sangat terasa peran dari Rahman Aliyev dan juga Faizulayev di lini kedua bagi Uzbekistan. Apalagi Husanov dengan pengalamannya di Liga Perancis beredar untuk Lens. Memerali Rahman Aliyev kembali dengan space tercipta. Harus ada engagement dari para pemain Indonesia. Cukup terbebas tadi. Rahman Aliyev bisa kirimkan bola ke sisi kiri. Ruang lagi bagi Erkinov. Beruntung lagi Biadar dan Garuda Muda. Kali bola dari Erkinov tadi tidak sempurna. Kontrolnya terlepas, tapi tetap saja situasinya sangat berbahaya. Ini sangat rawan bagi pertahanan Indonesia. Sangat menyulitkan tadi. Erkinov mengambil bola kali-kalinya dia beruskan. Iya, lagi-lagi keleluasaan yang didapat pemain Uzbekistan ini membuat mereka begitu banyak mendapatkan peluang. Adi, kita lihat tidak ada perhatian yang lebih diberikan kepada Erkinov ya, sehingga dia begitu luas akan melakukan heading. Yang bisa bahaya dari Uzbekistan. Bola menggiurkan tadi dari Rosinov, tidak mampu digapai oleh Erkinov. Ya, kita lihat juga kecerdikan Muhammad Ferrari ya, yang sengaja mendiamkan bola tersebut. Ini bukti dia tidak panik, Adi. Ya, dia begitu tenang. Karena bola hanya melintas di depannya saja. Kembali lagi ke kanan, begitu dahsyat, harus fokus dan kuat dalam bertahan pasukan Garuda Muda. Khoshilov, balik bola yang begitu banyak, pasangan suatu dari Abdullah Sporiev kembali. Ferrari tadi masih mampu melakukan blocking dengan baik. Ramadan Sananta. Ya, paling tidak Indonesia bisa sedikit menarik nafas ya, kembali mengatur posisi para pemain sebelum melakukan serangan dari sebuah set piece. Baru saja dilakukan, tapi ya bola dapat dikuasai oleh penjaga gawang Abdul Fakir Nematov. Abdul Alforiev, full controller dari Uzbekistan, tampil sangat tenang dia. Ditopang oleh Erkinov kali ini. Pemain yang bisa beroperasi di flank kiri, kanan maupun di zona sentral. Interchange para pemain Uzbekistan sejauh ini begitu cair. Pelutas ini yang membuat para pemain di backline Garuda Muda terutama mengalami satu kesulitan luar biasa untuk bisa beradaptasi dan coba tampil lebih padu lagi di wilayah pertahanan dari Indonesia U23. Dan para kendala kali ini dari Umar Ali, Rahman Aliyev, apakah akan sama dengan Arhan? Satu lagi tim yang meniru konsep lemparan panjang yang menjadi ciri khas dari Arhan dan pasukan Garuda Muda. Dan ini lama-lama bisa menjadi tren ini. Faizulayev tadi kembali kepada Rahman Aliyev. Umpan lagi berbahaya disambut oleh Hokar. PKFM Official. Benar, oleh Faizulayev. Offside kah tadi? Pertandingan berlanjut.
Ada snack Faisal yang terjatuh. Dari sini ada recovery buat Wahyu Jono. Asatek bisa lagi terlambat setengah langkah tadi gerakan dari Marcelino Ferdinand terhadap Asatek. Wahyu Jono di sisi kanan coba melaju, digagalkan mereka pelajaran tadi yang dilakukan terhadap Ulugback Koshimov. Kali ini ada kali kecil Rata Marhan Iya, sentuhan terjadi. Sana kembali ya, yang melanggar tadi membuat terjatuh Marcelino Ferdinand. Ya, bola masih melihat tidak ada pelanggaran juga di sana. Referee Senin Hao dari Tiongkok dengan beberapa call yang cukup menarik, termasuk juga merubah keputusan free kick, direview dengan konsekuensi penalti, tapi juga justru ujungnya adalah drop ball. Peluang bagi Arham dan Indonesia U23 menuju akhir persaingan di babak pembuka. Dan kembali dari sebuah lemparan di dalam. Tapi sebelumnya ada friksi Rido dengan penjaga gawang Uzbekistan Nematov yang memang sejak tadi ada beberapa ulangnya yang membuat cukup frustrasi juga para supporter di tribun dari Stadion Bin Khalifa. Kali ini ya aksi dari Rido dan Nematov. Dari pemain Uzbekistan kembali ada kesempatan. Semakin tinggi intensitas pressure dan tekanan yang dirasa di zona pertahanan dari Uzbekistan, terlebih dengan beberapa kali Arhan sudah bisa melontarkan throw in Ya, untuk mengajak. antisipasi untuk serangan balik tetap harus diperhatikan tadi. Ya, Karena ini menit-menit akhir, menit-menit yang sangat rawan. peluang bagi Indonesia. Yana sangat baik, Nathan Cho melebar. Dipakai oleh Arhan. Lambat, turun bersama Arhan. Aksi di babak pertama awal-awalnya sangat menegangkan dengan kendali laga dipegang oleh Uzbekistan, tapi kemudian responsnya dari Garuda Muda menuju akhir ini membuat kita berharap akan ada penampilan di babak kedua yang lebih baik, dan ada lagi VAR yang akan mengintervene sesuatu. Ini sedang berbicara dengan referee Senin Hao, dan nantinya apakah lagi akan dilanjutkan segera. Itu tadi dari wasit untuk melanjutkan. Nah, kacau lagi menghadap menuju stoppage time di babak pertama, terus menegangkan sangat berimbang lagi kali ini. Bola lagi bagi Uzbekistan, Rumarai Rahman Aliyev sisi kiri. Abdul Ramadhan dihadang dua pemain dengan jersey merah, begitu tangguh Yadan. Lepas kepada Witan Sulaiman, ditambah oleh Lagi 10 menit. kembali ancaman lagi pergerakan dari Alisher Rodilov, coba mengganggu konsentrasi dia dan tidak terpengaruh dan Arhan. Kiriman bola dari Hernando Ari, terlalu jauh bagi Witan. Erkinov lagi dihadang oleh Yadan. Hanya membantu dengan sebuah pelajaran.
dari Hojimat Herkilaf kepada Abdul Rauf Koryaf, Abdul Qadir Husanov, yang dua challenge-nya mudah-mudahan menjadi topik perbincangan hangat di babak pembuka ini. Kontak terhadap Marcelino, no call. Kontak terhadap Butan juga no call dari IR dan juga wasit utama pemimpin laga. Iya, tapi yang paling penuh tanda tanya adalah ketika Witan ya. Iya. Faisal F coba men-stretch pertahanan dari Garuda Muda, berikan kesempatan bagi Hawasima Sekali pertama. Lama-lama kali ini mencoba mencari rekannya. Nampaknya ruang dari Arhan juga tertutup ya. Pandangannya tertutup untuk bisa menempatkan bola kepada rekannya tadi. Beruntung bola membentur pemain Uzbekistan dan bola masih dalam penguasaan pemain-pemain Indonesia pada saat ini. Junior Kapansi dan Sintayong seolah bermain catur, saling membaca strategi. Balas dengan tendangan counter yang begitu apik kali ini. Peluang bagi Uzbekistan. Sangat mengajar, tapi gagal dari Anak dari Rizky Ridho. Begitu baik, itu tenang. Rahman Aliyev, Abdul Rauf Koryaf kali ini dari zona sentral. Dia memang menjadi pengatur skema ancaman. Bola-bola pendek ini juga begitu cantik. Hojimat Herkilaf, ada space tercipta. Rahman Aliyev, yang disajikan dari gagal Asatbek. Wahid Jaraf bisa memberikan ancaman terhadap gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari. 10 menit persaingan tambah lagi di Iya, kita lihat bagaimana Raki Jonov tadi ya. Dia lebih memilih untuk langsung melakukan shooting dan ya beruntung tendangannya juga tidak mengarah ke target sehingga tidak memberikan ancaman yang serius bagi gawang Hernando Ari. Namun apapun bahwa masih ada space yang selalu saja bisa dimanfaatkan oleh para pemain Uzbekistan. ada kekuatan di bagian wajah dari Abdul Rauf Koryaf. Iya. Kalau merasa rata belum mampu bangkit. Iya. Dan ini insiden yang terjadi tepat di hadapan dari linesman juga, dan masih terus berbicara tentunya Shen Yinghao dengan sang kapten Koryaf. Ya, namanya wasit meminta agar dia respect pada lawannya. Udah disekat. Namanya tersikut tadi ya. Coba diterakan oleh Shen Yinghao, referee Tiongkok yang memanggil dua pemain yang berseteru. Pada Vanessa Rata memulai dari gerakan siku terus sekali sih. Sekarang bagi Uzbekistan, Abdirahman Tofkani gagal, tendangan bebas didapat. Ya, Ferrari menghadang. Ya, saya kira memang situasi seperti ini juga harus cepat diantisipasi ya. Dan tidak mungkin bola kemudian langsung ditendang oleh pemain Uzbekistan di saat para pemain Indonesia belum pada posisinya masing-masing menjaga setiap pemain Uzbekistan yang berada di sekitar area pertahanan Indonesia. Dari Abasbek Faizullayev harus dengan cermat diantisipasi Hernando. Keputusan yang sangat tepat dari Hernando Ari. Langsung bola. Disuruh saya para kepada Ramadan Sananta terisolir sangat sulit untuk bisa berada di jembatan tadi dengan 2-3 pemain yang coba menghadang. Sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan tadi. Upaya dari Ramadan Sananta untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Kurang dari 5 menit tersisa di tambahan waktu babak pertama. Abdul Rauf kembali upaya
Faizulayef cukup terbebas di sisi kiri. Hojimat Erkinaf 1 lawan 1 dengan Fajar Fatur Rahman tadi. Ada overload di sini. Sangat keren, betul-betul menyapu bola dan semua sentuhan tadi. Ya walaupun tadi Hernando sebenarnya juga berupaya untuk bisa menyambut bola ya, tapi Rizquierdo tidak mau ambil risiko. Ya. Ada sudut lagi dari Abbas Mike Faizulayef yang delivery-nya cukup mengancam sejauh ini. Inswinger ke area sentral, ada Rido, Abdul Rauf tadi. Satu lagi oleh Rizquierdo yang terus tampil konsisten dan kali ini juga luar biasa penampilannya di partai semifinal. Ini pemain yang bagi Sintayong adalah roh bagi timnya karena di kelompok umur dan senior menjadi pilihan utama. Balik uang bagi Uzbekistan. Faizulayef dihentikan oleh Abbas. Tercipta di sisi belakang yang kedua. Uzbekistan lompat serangan Faizulayef. Luar biasa dia untuk bisa menutup celah yang coba dimanfaatkan pasukan Garuda Muda. Nah, kejauh Rizquierdo lagi menegakkan jalannya laga menuju akhir persaingan. Tambahan waktu yang tersisa jaga tadi tidak bola untuk Marcelo Ferdinand. Pressure kembali serangan lain dari Witan Ramadan Sananta. Watana Khusarov memberikan satu clearance yang berbuah ancaman bagi Rido. Harus dengan tengah mengambil resiko tadi Rizquierdo. Ada opsi yang lebih simpel untuk membuang bola ke sisi tidak diambil. Faizulayef ada oleh Arhan. Kali upaya dari Rahman Aliyev pindahkan ke sisi kiri. Uriyev melibatkan Abdurrahman Erkinaf terus dipantau tadi oleh Ferrari. Iya, Ferrari merasa bahwa bola menyentuh pemain Uzbekistan. Kartu kuning, makanya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Memang tadi kita melihat ya, ada pemain Uzbekistan yang tergeletak setelah sempat beradu dengan Pratama Arhan. Tendangan surut didapat oleh Uzbekistan nomor 3. Hojimat Erkinaf yang akan berupaya mengeluarkan bola berbahaya di kotak penalti dari Garuda Muda. Erkinaf dia pertama ada Ramadan Sananta dan jelas sentuhan akhir dari Rahim Jonov tadi. Ya, masih 1 menit jelang berakhirnya pertandingan babak pertama. Tadi Indonesia masih dalam tekanan. Setidaknya ini harus bisa ditahan-tahan sedikit untuk tidak melakukan serangan-serangan frontal. Situasi yang memang lawan bagi pertahanan Indonesia, harus jeli memainkan ritme menuju berakhirnya pertandingan babak pertama. Sebagai mereka kita dengan kipas fluid dari wasit Shenil Hao untuk mengakhiri ya, yang paling penting di babak pembuka. Jangan sampai kemudian Uzbekistan memanfaatkan atau berhasil memanfaatkan additional time yang cukup panjang ini. Ya. Dari sebuah pelanggaran tentunya juga harus diperhatikan ini. Fouls yang dilakukan di area-area yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Uzbekistan U23, terlebih dari siapa satu begitu berbahaya, dan inilah jelas kartu kuning yang tepat diberikan kepada Arhan dengan injakan kaki terhadap Faizulayef. Setelah bebas, peluang terakhir untuk bagi Uzbekistan yang kuat lagi untuk mendapatkan bola. Satu situasi yang coba dimanfaatkan tadi ada tendangan dari Ahmed Gafronan dan juga dilakukan dari persaudaraan babak pertama yang begitu. Kali ini masih tanpa gol antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda.
Meriahkan pertandingan sepak bola paling fenomenal. Alih-alih mencetak bola, Prancis justru kebobolan merah dan babak jarak jauh. Melihat aksi para bintang dan tim terbaik di era-era sebelumnya. Tersebut menjadi satu-satunya di laga kali ini. Banyak gol bersejarah dan juga momen tak terlupakan. Enggak, suasana di Nobar orang Saudi itu kan Mendaftarkan diri kamu jika belum memiliki akun, atau klik login jika akunnya sudah terdaftar. Klik garis 3 di sudut atas, lalu klik icon settings, pilih TV account, pilih Vision, dan masukkan ID pelangganmu pada kolom customer ID. Selamat, ID pelangganmu telah terhubung dengan aplikasi Vision Plus. Sekarang kamu bisa nonton channel-channel Vision di aplikasi Vision Plus gratis sesuai dengan paket Vision yang aktif. Dapatkan juga gratis paket juara selama 2 bulan. Paket Vision Plus nyambung terus. Vision on terus. Panggung para bintang berdua biru. Aksi mereka selalu dinanti oleh jutaan pasang mata. Jangan lewatkan Euro 2020. The Soccer Channel. Sepak bola paling bergengsi se-Eropa, FIFA Euro 2024. Jadilah saksi keseruan dan ketatnya persaingan para tim dalam memperebutkan juara. seruan di acara nonton bareng. Khusus untuk pelanggan Vision, pilih dan akses paket Euro sampai Rp139.000 untuk bisa menyaksikan seluruh pertandingannya dan dapatkan gratis paket JOS. Indonesia belum sama kepada Vision on terus. Tiki Fanu Official.